Selamat sore, saya dari kelompok 2, nama saya Putri Lindon Siombing. Di sini judul rekayasa ide kami yaitu pengembangan instrumen tes untuk menganalisis kemampuan siswa dalam materi hukum Newton. Adapun isi dari rekayasa ide kami yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua analisis situasi, yang ketiga ruang lingkup permasalahan tentang miskonsepsi yang terjadi di sekolah, yang keempat sistem informasi penilaian rekayasa ide berbasis IT. Nah, pada bab 1 pendahuluan ini kami membahas yang pertama itu latar belakang masalah. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Di sini kami mengembangkan pembelajaran menggunakan Google Classroom. Pada saat ini seperti ini, banyak media pembelajaran online yang digunakan guru-guru untuk memberikan materi kepada siswanya, bisa saja melalui WhatsApp, Zoom, atau yang lainnya. Di sini kami mengembangkan rekayasa ide kami itu menggunakan media IT Google Classroom. Nah, adapun tujuan dari rekayasa ide kami yaitu untuk memberikan argumen atau pendapat yang bisa dijadikan solusi dalam pemecahan masalah yang diangkat. Yang ketiga kami membahas manfaat juga. Nah, manfaat rekayasa ide kami yaitu untuk mengetahui manfaat Google Classroom dalam proses belajar di pendidikan masa pandemi COVID-19 sekarang. Nah, yang kedua itu analisis situasi. Nah, analisis situasi yang kami lakukan yaitu upaya untuk mengunggah potensi dan kendala yang ada sebagai acuan untuk merumuskan program. Adapun observasi yang kami lakukan yaitu menggunakan secara online, yaitu menggunakan WhatsApp atau Zoom dan Google Classroom. Adapun metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode eksperimen, di mana teknik yang digunakan adalah teknik analisis data. Yang kedua, langkah penelitian. Nah, langkah penelitian ini kami menggunakan dua, yaitu yang pertama, mengamati miskonsepsi siswa, yang kedua, mengumpulkan data dari hasil pengamatan. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan ada 3, yaitu 1. Memberikan soal kepada siswa, yang kedua, mengumpulkan data dari pengamatan, yang ketiga, mengumpulkan sumber-sumber bacaan yang berkaitan. Nah, ruang lingkup permasalahan tentang miskonsepsi yang terjadi di sekolah. Seorang siswa disebut mengalami miskonsepsi ketika dia menjelaskan konsep sains tertentu, tetapi tidak sesuai dengan konsep ilmiah yang diterima oleh pakar dalam bidangnya. Biasanya siswa yang mengalami hal ini mampu menjawab pertanyaan yang diberikan, meskipun keliru, dengan keyakinan yang tinggi. Miskonsepsi menyerahkan jawaban keliru yang diberikan siswa kepada berhadapan dengan situasi tertentu ketika pengetahuan mereka tentang bagaimana dunia bekerja berbeda dari para ilmuwan. Oleh karena itu, miskonsepsi menjadi hal yang krusial apabila tidak segera ditangani. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis miskonsepsi dalam fisika. Itu ada 5. Yang pertama, pemahaman konsep awal. Di sini siswa sudah salah dalam mengartikan konsep awal dari materi tersebut. Bisa saja dia salah pemahaman dalam saat membaca referensi ataupun dia salah menangkap penjelasan awal dari guru. Terus yang kedua, keyakinan tidak ilmiah. Di sini mengapa terjadi keyakinan tidak ilmiah? Itu dikarenakan karena mungkin siswanya beranggapan itu materinya bertolak belakang dengan keagamaan. Terus yang ketiga, pemahaman konseptual salah. Di sini biasanya terjadi karena guru tidak memahami konsep awal pada saat menerangkan kepada siswa. Terus yang keempat, miskonsepsi bahasa daerah. Ini dikarenakan mungkin di suatu daerah tersebut siswa sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah mereka sendiri, padahal mereka tidak tahu pada makna bahasa daerah itu mungkin bertolak belakang dengan bahasa ilmiah. Terus yang kelima, miskonsepsi berdasarkan fakta. Mungkin di sini siswanya mulai dari kecil sudah terekam di dalam otaknya tentang materi itu begini, padahal dia tidak mencari tahu lebih dalam lagi kenapa seperti itu. Jadi itu menyebabkan miskonsepsi. Terus yang keempat itu sistem informasi penilaian rekayasa ide berbasis IT. Yang mengalami miskonsepsi seperti siswa masih sulit untuk membedakan antara massa dan berat.
di masa pandemi ini tentunya guru harus tetap bisa mengatasi miskonsepsi yang terjadi. Salah satu cara untuk mengetahui miskonsepsi siswa terhadap materi hukum Newton adalah dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Mengapa? Karena pemanfaatan Google Classroom dapat melalui multi-platform, yakni dapat melalui komputer dan dapat melalui gawai. Guru dan siswa dapat mengunjungi situs https://classroomgoogle.com atau dapat mengunduh aplikasi melalui Play Store di Android atau melalui App Store di iOS dengan keyword Google Classroom. Penggunaan tersebut tanpa dipungut biaya sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara sesuai kebutuhan. Nah, bagaimana sih menggunakan Google Classroom untuk mengetahui miskonsepsi siswa terhadap materi hukum Newton? Nah, caranya itu ada 4, yaitu yang pertama, guru memberikan materi kepada siswa pada kolom materi. Selanjutnya, siswa diberi kesempatan untuk membaca materi dengan menggunakan batas waktu yang telah ditentukan. Terus selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi atau contoh yang disajikan pada kolom komentar. Mungkin saja di sini siswa belum mengerti tentang materi atau contoh-contoh yang telah disajikan. Terus selanjutnya guru melakukan tes kepada siswa dalam bentuk tes uraian. Nah, di sini setelah tesnya sudah selesai, di sini guru dituntut untuk supaya dapat menganalisis di mana sih letak miskonsepsi siswa yang terjadi. Nah, misalnya contoh soal tes uraian untuk dapat mengetahui miskonsepsi siswa terhadap materi hukum Newton adalah yaitu sebuah sepeda motor dengan massa 500 kg bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Mobil tersebut menabrak pembatas jalan dan berhenti dalam waktu 0,2 sekon. Hitunglah gaya yang bekerja pada mobil tersebut selama tabrakan. Nah, dari jawaban siswa, guru dapat mengetahui di mana letak miskonsepsinya dengan cara guru akan Jumi. Nah, tes yang cocok untuk mengetahui miskonsepsi terhadap siswa itu adalah tes uraian. Nah, contoh tes uraiannya adalah yang pertama itu, sebuah sepeda motor dengan massa 500 kg bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Mobil tersebut menabrak pembatas jalan dan berhenti dalam waktu 0,2 sekon. Hitunglah gaya yang bekerja pada mobil tersebut selama tabrakan. Nah, pada jawaban siswa kan kita sudah mengetahui apa yang diketahui atau apa yang diketanya. Nah, jika siswa memilih simbol M, maka siswa tersebut sudah paham mengenai konsep massa, dan jika siswa menuliskan W adalah simbol dari massa, maka siswa masih mengalami terhadap miskonsepsi. Adapun kesimpulan dari rekayasa ide kami yaitu kesalahpahaman konsep atau populer dengan panggilan miskonsepsi terdapat dalam bidang sains atau bidang sosial lainnya. Pada umumnya, siswa mengalami masalah jika dihadapkan dengan soal yang mengukur kemampuan konsep. Siswa cenderung lebih menyukai rumusan dalam penyelesaian permasalahan fisika, dengan kata lain, bahwa siswa hanya terbiasa menghitung daripada memahami konsep. Maka dari itu, sebaiknya sebelum memberikan soal atau tugas kepada siswa, guru harusnya memberikan penjelasan mengenai materi yang diajarkannya, baik melalui video ataupun siswa diberikan arahan untuk membaca. Dan saran dari kami, di sini kami mengharapkan guru dapat meminimalisir miskonsepsi siswa yang terjadi, apalagi masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih.